kelompok 7 pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video hasil kerja kelompok kami terkait pasar monopolistik yang mengangkat contoh produk burger yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota. Perkenalkan, nama saya Ega Cahyati. Saya Siti Anissa Fajaningsih. Saya Dita Angelina. Saya Anissa Larasati. Saya Binda. Selamat menyaksikan. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana banyak terdapat produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Setiap produk yang dijual pasti mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dengan produk lainnya. Dengan adanya perbedaan pada setiap produk yang ditawarkan, itu akan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya di antara produk-produk yang akan dibeli. Tapi juga mungkin saja perbedaan yang tercipta hanyalah persepsi dari masing-masing konsumen saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, adanya produsen. Nah, banyaknya produsen berkompetisi untuk segmen customer yang sama. Yang kedua, adanya diferensiasi produk yang meliputi produsen membuat produk yang serupa tetapi mempunyai keunikan pada produk tersebut. Dan juga ada produsen dapat menentukan harga jual dalam segmen yang dikuasainya. Yang ketiga, ada produsen bebas keluar dan masuk. Nah, ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya akan semakin tinggi. Nah, kalau produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomisnya akan semakin kecil. Maka pasar semakin tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar. Yang keempat, adanya promosi lebih aktif. Harga bukanlah pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan produsen untuk menciptakan citra yang baik di mata konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi iklan atau promosi memiliki peran yang sangat penting dalam meraih dan juga dapat mempertahankan banyak konsumen. Fungsi dari pasar monopolistik adalah dapat mengendalikan harga. Setiap produsen yang bermain di pasar monopolistik kemungkinan besar ia akan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi harga meski tidak sebesar produsen dari pasar monopoli ataupun oligopoli. Kemampuan ini sendiri berasal dari karakteristik barang yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ataupun ciri khas tertentu pada suatu barang atau produk. Konsumen pada umumnya tak akan mau memilih produk lain dan akan tetap memilih produk tersebut, yakni karena adanya perbedaan atau ciri khas. Meski produsennya menaikkan harga, namun masih dalam batas yang sewajarnya. Kira-kira mengapa ya, kok harganya mahal, tetapi tetap memilih produk tersebut dan tidak mau ganti ke produk lain yang lebih murah? Sesungguhnya dalam pasar monopolistik, harga bukanlah kunci yang bisa meroketkan penjualan, tetapi citra baik yang ada dalam masyarakatlah yang menjadi hal yang diusahakan oleh perusahaan. Dengan begitu, masyarakat pun mau membeli produk itu meski harganya mahal, dan ini akan sangat baik terhadap penjualan produk bagi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan. Secara sederhana, tujuan dari pasar monopolistik adalah agar konsumen dapat mengenal produk melalui ciri-ciri karakternya. Sehingga dengan begitu, konsumen akan tahu bahwa ini merupakan produk asli dari produsen. Kelebihan dari pasar monopolistik yang pertama adalah konsumen memiliki banyak pilihan sebagai bahan alternatif mereka. Yang kedua adalah kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Yang ketiga adalah inovasi di bidang produksi bisa dilakukan. Yang keempat adalah produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Yang kelima adalah pendapatan produsen cenderung merata. Tidak hanya kelebihan yang dimiliki oleh pasar monopolistik, namun ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah persaingannya sangat ketat. Yang kedua adalah market share hanya sebesar 30% hingga 40%. Yang ketiga adalah kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Yang keempat adalah kebutuhan biaya untuk pemasaran yang besar. Berbagai contoh dari pasar monopolistik banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya restoran cepat saji, air mineral, sampo, sabun, kopi saset, dan produk lain sebagainya dengan berbagai merek. Kemasan produk, kualitas, harga, dan ukuran yang membedakan antara produk satu dan produk yang lainnya.
Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat produk burger sebagai salah satu contoh pasar monopolistik yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan! Menurut data McDonald 2014, McDonald adalah restoran makanan cepat saji skala global yang berasal dari Amerika dengan lebih dari 34.000 cabang di 118 negara yang melayani hampir 70 juta orang per hari. Salah satu menu andalan burger dari McDonald adalah Big Mac, dimana Big Mac ini menurut saya mempunyai keunggulan. Yang pertama, beef patty-nya lebih juicy, jadi dagingnya itu lebih terasa. Yang kedua, kejunya berlimpah. Dibandingkan dengan produk lain yang serupa, keju dari Big Mac ini lebih banyak. Yang ketiga, harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lain juga. Untuk setara Big Mac ini harganya jauh lebih murah. Dan juga rotinya lebih tebal sehingga komposisinya itu banyak dan membuat kita kenyang. Adapun kekurangan atau kelemahannya, yang pertama sayurnya lebih sedikit dibandingkan dengan produk lain. Yang kedua, burgernya terlalu kering. Yang ketiga, sausnya menurut saya kurang. Burger King adalah jaringan restoran spesialis hamburger terbesar kedua di Amerika Serikat. Di awal abad ke-21, Burger King mengklaim memiliki sekitar 14.000 toko di hampir 100 negara. Kantor pusatnya berada di Miami, Florida. Menurut perusahaan, Burger King didirikan tahun 1954 oleh James McLamore dan juga David Edgerton di Miami. Salah satu produk Burger King yang paling bestseller adalah Mushroom Swiss Burger yang berkisaran harga 46.000. Perbedaan burger mushroom Swiss dengan burger lainnya, yang pertama ada varian rasa yang berbeda dengan produk burger lainnya. Yang kedua, 100% daging sapi Australia yang juicy dipanggang dengan sempurna. Yang ketiga, yang paling berbeda dari produk burger lainnya yaitu mempunyai saus mushroom atau saus jamur yang creamy. Yang keempat, ada irisan keju juga. Yang kelima, tentunya dengan roti panggang yang tebal dan juga lembut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu brand makanan cepat saji asal Amerika Serikat, Carl's Jr. Carl's Jr. merupakan sebuah restoran yang menyajikan burger sebagai andalan menunya. Restoran ini pertama kali didirikan di California, Amerika Serikat pada tahun 1941. Langkah awal memasuki industri retail ditandai dengan mendapatkan hak eksklusif untuk waralaba fast food yang menu utamanya burger, yakni merek Carl's Jr. Indonesia pada Juli tahun 2013 di bawah naungan PT Generasi Mutiara Bangsa dengan 5 gerai di Jakarta. Nah, terdapat menu andalan atau bestseller dari Carl's Jr., yakni California Classic. Menu satu ini identik dengan daging burgernya yang juicy, keju, sayuran seperti selada dan tomat, serta bawang bombay tumis yang mengeluarkan aroma harum di dalam roti burger yang berdiameter 11,5 cm. Tentunya ukuran ini lebih besar dari ukuran roti burger kebanyakan. Dengan kisaran harga 35 ribuan, tentunya cukup sepadan dengan rasanya yang nikmat dan juga mengenyangkan. Burger Blenger. Burger Blenger ini adalah toko yang didirikan oleh Eric pada tahun 2004, di mana dinamakan Burger Blenger. Blenger ini di dalam bahasa Jawa artinya adalah makan sampai kekenyangan. Yang berawal dari gerai kecil, sekarang sudah memiliki 4 cabang di sekitar Jakarta. Dengan memegang konsep Blenger tersebut, dia memiliki keunggulan di dalam produk tersebut. Menu yang paling diminati oleh banyak orang yaitu cheeseburger di dalam toko Burger Blenger ini, dimana yang biasanya itu hanya beef burger biasa, sedangkan di cheeseburger ditambahin kejunya. Selain itu, daging yang dimiliki juga tebal dan cheese-nya atau kejunya itu sampai meleleh keluar. Selain itu, aroma yang dimiliki oleh cheeseburger ini menggugah selera sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli cheeseburger ini. Kita juga ketahui harga yang ditampilkan di toko burger ini sangat terjangkau, yaitu sekitar 20 ribuan sudah bisa menikmati burger yang tebal dan enak.
Peminatnya juga dari kalangan anak-anak maupun dewasa menyukai cheeseburger ini. Selain keunggulan yang mereka miliki, namun mereka juga memiliki kelemahan dari produk yang mereka miliki. Yang pertama adalah dari toko tersebut tidak memiliki varian produk yang lain, hanya ada beef burger original dan beef cheese burger. Selain itu, cabang yang mereka miliki juga belum meluas, jadi hanya ada di sekitar Jakarta. Selain itu juga roti yang mereka miliki tebal, namun tidak selembut yang dimiliki oleh McDonald. Traffic Bun adalah salah satu restoran cepat saji yang menjadikan burger sebagai menu utama mereka. Didirikan sejak 25 Maret 2021, restoran ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Nikmat Group dan influencer terkenal Fadil Jaidi. Tak hanya menawarkan burger, restoran ini juga menawarkan berbagai menu lainnya dengan cita rasa internasional. Salah satu menu bestsellernya adalah Black Montana Burger dengan tipe single yang dipatok seharga Rp35.000. Black Montana Burger sendiri memiliki isian keju, irisan bawang bombay, dan tomat seperti burger pada umumnya. Namun yang membedakan burger ini dan burger lainnya adalah daging patty yang tebal seperti steak dan saus black pepper sebagai saus dominannya. Hal ini menyebabkan roti burger menjadi lebih basah dibandingkan roti burger pada umumnya. Bagi konsumen yang menyukai pedas akan sangat menikmati menu ini. Namun bagi konsumen yang tidak menyukai pedas, rasanya menu ini kurang cocok untuk dinikmati. Selain itu, hanya di Traffic Bun yang memiliki roti bun berukuran besar yang moist dengan stempel logo Traffic Bun di atas rotinya. Kesimpulan dari video ini yaitu, pada pasar monopolistik terdapat banyak produsen yang menghasilkan produk serupa, namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Produk diperjualbelikan dengan karakteristiknya masing-masing. Sebagai konsumen, kita dibebaskan untuk memilih produk yang disukai sesuai selera dan kebutuhan kita. Diferensiasi produk sangat mempengaruhi keberlangsungan produk dalam pasar ini. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.